Shalom sahabat Ground Blessing. Hari ini kita akan kembali membaca sharing renungan yang pastinya seperti pada luar biasanya aku percaya ini akan memberkati dan juga akan membekali kita semua, khususnya di generasi sekarang ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungannya, kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Engkau boleh memberikan kesempatan sekali lagi Tuhan untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan, kami boleh membuka pikiran kami, hati kami kembali Tuhan, untuk menerima setiap perkataan-Mu, setiap firman boleh Kau taburkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap firman, boleh setiap sharing renungan akan kami dengarkan pada hari ini akan membekali kami Tuhan, khususnya di generasi muda ini, untuk mempersiapkan diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya kami serahkan sharing kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Dan hari ini teman-teman, aku akan membagikan sharing renungan yang mungkin cukup berat juga. Dan aku harap kita bisa sama-sama ya ambil catatan dan Alkitab juga pastinya. Kita akan buka beberapa ayat dan kita akan bahas setiap paragraf per paragraf. So, aku tunggu kalian untuk mengambil catatan dan mempersiapkan sharing renungan kita hari ini. Anyway, sharing kita itu hari ini adalah tentang berbangsa dan bernegara. Ini mungkin cukup berat banget ya, tapi percayalah teman-teman, ketika kita punya hati yang gak keras, punya hati yang mau untuk diajar, maka firman Tuhan itu akan lebih mudah masuk dan kita mengerti. Jadi kita akan langsung masuk aja ke paragraf yang pertama pembacaan kita. Sudah siap? Oke, kita langsung masuk ya. Paragraf yang pertama, bagaimana seharusnya partisipasi orang Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa yang akan terjadi pada bangsa kita bila orang percaya tidak mengambil bagian dalam peran-peran yang strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak? Anyway, paragraf kita ini dibuka dengan sebuah pertanyaan. Untuk apa? Merefleksikan diri kita. Dan yang kedua, hajat ini bukan tentang hajat kotoran, tapi hajat ini adalah mempengaruhi cara hidup ya, lebih ke cara hidup kita. So, kita akan jawab pertanyaan pertama. Gimana sih seharusnya partisipasi orang Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalian boleh jawab juga dalam hati kalian. Kira-kira ada? Atau kalian mau tulis juga boleh. Dan kalau menurut aku pribadi, ya sebelum kita terpengaruh ya sama renungan-renungan lainnya, otomatis setiap orang yang akan ditanya seperti ini pasti akan menjawab, ya harusnya bisa berpengaruh lebih baik, berpartisipasi banyak, dan yang pastinya seorang Kristen itu harus bisa membawa dampak dan berkat. Itu kan umumnya orang-orang akan menjawab. Kedua, lalu apa yang terjadi kalau bangsa kita, apa yang terjadi dengan bangsa kita bila orang percaya tidak mengambil bagian dalam peran yang strategis yang akan mempengaruhi cara hidup orang banyak? Otomatis ya yang terjadi dengan bangsa kita jika orang Kristen gak mengambil peran yang strategis adalah banyak orang yang tidak akan mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. So, kita akan langsung masuk ke paragrafnya yang akan dijelaskan dengan bukaan tema, yaitu tanggung jawab sosial umat Allah. Ini untuk kita juga ya, anak muda. Karena aku juga masih muda, ini cocok banget buat kita juga. Yang pertama, keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel diajarkan untuk tidak hanya mementingkan upacara keagamaan, tapi juga tanggung jawab sosial mereka. Ini bisa dilihat di Yesaya 1 ayat 10 sampai 17. Di sini intinya kalian bisa baca, kalian bisa buka juga. Aku hanya membacakan intinya aja. Di sini tentang bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Aku mungkin akan sedikit rangkum juga. Di zaman dahulu, perjanjian lama, mereka itu masih hidup dengan cara memberikan korban persembahan, menyembelih kambing,
memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi at the end, di sini juga paragraf selanjutnya dibilang, prinsip ini kemudian ditegaskan ulang dalam perjanjian baru. Orang percaya pada masa tersebut yang hidup di bawah pemerintahan Imperium Romawi yang tidak mengenal Allah diingatkan akan pentingnya tanggung jawab sosial mereka. Kita baca dulu ya, Roma 13 ayat 1-4. Di sini dikatakan kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman di atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Oke, balik lagi ke paragraf sebelumnya. Di zaman dahulu itu, mereka yang belum mengenal Allah mempersembahkan korbannya itu adalah berdasarkan darah yang tertumpah. Tapi di perjanjian baru ditegaskan bahwa dengan menghormati Tuhan itu bukan memberikan persembahan kurban syukuran berupa darah, tapi kita ditegaskan untuk mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan karena ini hubungannya dengan tanggung jawab kita umat Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini ada hubungan dengan pemerintahan. So guys, kita udah sering banget lah dengar di zaman-zaman sekarang ini, khususnya 2021-2022, ini tuh lagi marak banget mengenai pemerintah kita yang sering dikritik, mengenai mungkin polisi dan pengadilan dan segala macam hukum-hukum yang mungkin katanya tidak tegas dan segala macam. Oke, aku nggak akan bahas ke arah sana. Tapi yang mau dipastikan adalah sebagai seorang Kristen yang percayakan Tuhan, yang memang mengerti akan firman Tuhan, Tuhan sudah menyatakan dalam Alkitabnya, dalam Alkitab yang kita baca, bahwa pemerintah siapapun mereka yang memerintah negara kita, baik kita punya komsel, kelompok kecil, kelompok sel, connect group ataupun segala macam, pasti kita punya pemimpin dong. Kita bekerja, kita juga punya pemimpin, kita harus taat dan patuh kepadanya. Dalam kutip ya, bukan berarti kita taat untuk ngelakuin hal dosa, tapi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak. Misalkan pemimpin kita mungkin dalam bekerja dia sangat baik, tapi mungkin di luar pekerjaan dia nggak benar gitu. Kita nggak boleh menjudge mereka cuman karena aku malas kerjain tugas dari dia karena dia tuh nggak benar kehidupannya. No, siapapun mereka, siapapun yang telah dipilih untuk memimpin kita, mereka pun adalah hamba-hamba Allah yang sudah dipercayai. Kita cukup untuk mendoakan dan melakukan apa yang memang baik untuk dilakukan untuk kepentingan bersama. Tapi kalau untuk yang tidak baik, kita bisa milah lah ya. Makanya untuk semua dalam memahami firman Allah pun, kita nggak bisa langsung belak-belakan kayak di sini katakan taat, langsung taat semuanya. No, kita harus mengerti juga bagian-bagian kitab lainnya, apa sih yang Tuhan maksudkan. Memberikan kepatuhan kepada pemerintah itu digambarkan kepatuhan kita kepada Tuhan. Ada loh ayat-ayat juga yang mengatakan bahwa melakukan segala sesuatu yang memang harus dilakukan yang diberikan oleh nabi-nabi. Maksudnya tuh nggak mentah-mentah kita terima, tapi kita harus merenungkannya setiap hari, membacanya lagi, berdoa, minta pertolongan dari Roh Kudus. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk mengerti kesatuan inti dari ayat firman Tuhan itu. Lanjut lagi ke paragraf selanjutnya. Dan kenapa demikian? Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tidak peduli pada urusan gerejawi atau hidup yang akan datang. Allah tidak hanya hadir tengah umatnya, ia juga berdaulat atas seisi dunia, termasuk atas pemerintahan suatu bangsa. Roma 13 ayat 1. Balik lagi di sini dibilang, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Siapapun pemerintah itu, baik presiden kita, bagian menteri-menteri kita, ketua kelas kita, ketua lingkungan rumah kita, bahkan kepala keluarga dalam rumah kita harus punya namanya rasa tunduk, rasa takut akan pemerintah. Itu menggambarkan takut akan Allah juga. Dan baik lagi kita harus mengerti apa yang dikatakan firman di dalam perintahnya itu. Dan lanjut, Allah memakai sistem pemerintahan manusia untuk mentata kehidupan sosial manusia. Dalam hal inilah orang Kristen dipanggil untuk berpartisipasi dalam mewujudkan tatanan sosial sesuai dengan kehendaknya yang mencerminkan kebenaran, kasih, dan keadilan. Nah, ini bagus banget.
Ketika kita hanya bisa menjudge seseorang, pemerintahan yang A ini nggak baik nih menterinya, B ini kayak kurang kinerjanya, apa yang bisa kita lakukan dan berikan solusi? Kita nggak boleh hanya mengkritik, tapi kita juga harus memberikan saran. That's why kritik dan saran itu harus bergabung, harus bersamaan. Ketika kita mengkritik seseorang, kinerjanya kurang bagus, kita harus memberikan solusinya. Dan bukan cuma asal ngomong teman-teman, tapi harus ada bukti. Dan lebih baik lagi, di sini katakan, kita berpartisipasi di dalamnya untuk memberikan tatanan sosial sesuai kehendak Tuhan. Jadi, tanggung jawab sosial kita sebagai umat Allah adalah cobalah untuk berpartisipasi di dalam tantangan sosial tersebut. Contoh, dalam lingkup keluarga lah ya, lebih gampangnya. Keluarga saat ada Natal, Imlek bareng, ataupun Lebaran, ataupun apapun lah ya, acara-acara kita lakukan dalam keluarga, kita cuma bisa di pojokan kita ngomong, gak bagus lah acara ya, gak suka, bosenin. No, masuk ke dalamnya, berpartisipasilah di dalamnya, dan tunjukkanlah bakatmu tuh apa yang bisa kamu lakukan agar hal ini tuh bisa berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama ya, semua baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kedua, agar acara itu dapat menjadi acara yang nggak cuma sekedar acara, tapi ini menjadi sesuatu yang memang menjadi berkat juga untuk kita. Intinya jangan cuma ngomong, tapi do action. Intinya action ya teman-teman. Dan selanjutnya, Alkitab menggambarkan bagaimana Allah memakai mereka yang takut akan Tuhan seperti Yusuf, Daniel, dan Nehemia untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan sosial bangsanya maupun bangsa lain. Yusuf dimasukkan. Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual, dan akhirnya Tuhan menuntunnya untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, yang akhirnya Yusuf itu menolong bangsanya juga kan. Daniel dimasukkan ke gua singa, yang akhirnya menjadi penasihat dari raja-raja yang ada, dan juga Nehemia. Coba kita bayangin, semua orang itu dipakai Tuhan untuk membantu tantangan sosialnya itu lebih baik lagi dan menjadi berkat pastinya. Meskipun tidak secara langsung terjun dalam pelayanan pemberitaan firman, pelayanan mereka terbukti membuat nama Tuhan disembah dengan penuh rasa hormat, baik oleh orang Israel maupun oleh bangsa-bangsa lain. Kita nggak pernah nemuin kan kisahnya Yusuf, Nehemia, ataupun Daniel yang maksudnya memberitakan firman Tuhan langsung tuh kayak Paulus ya, benar-benar mereka memberikan firman. Tapi melalui pekerjaannya, Yusuf, Daniel, dan Nehemia itu berhasil membuat nama Tuhan disembah. Yang paling aku suka adalah kisahnya Daniel ya, dimana semua orang akhirnya nggak percaya dengan Tuhan, mereka menyembah Tuhan Allahnya Daniel. Dan itu yang mungkin bisa menjadi refleksi bagi kehidupan kita juga. Apakah yang kamu lakukan ini bisa membuat orang tuh melihat Tuhan dalam kehidupanmu, atau hanya kamu yang dinilai? Itu harus menjadi refleksi bagi kita juga. Dan selanjutnya, setelah kita ngomongin tanggung jawab sosial umat Allah, kita ngomongin tentang panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Itu sering banget kita dengar, tapi kita akan bahas lagi lebih dalam. Dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, orang Kristen tidak pernah lalai berperan serta. Tanda salib yang bertebaran di Taman Makam Pahlawan itu menjadi buktinya. Demikian juga dengan pelayanan sejarah selama berpuluh-puluh tahun sejak merdeka hingga hari ini, orang Kristen selalu hadir memberikan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan di negara ini. Anyway, untuk namanya berbangsa dan bernegara, guys, sekali lagi aku mau tekankan, jangan pernah membedakan agama manapun, baik itu Muslim, Katolik, Buddha, Hindu, ataupun apapun itu, dan juga orang Kristen. Kita jangan membedakan, kamu bukan Kristen, aku gak mau bantu kamu. No, Tuhan pun dalam kita gak pernah akan membedakan, kalau kamu bukan Kristen, aku mau bantu kamu. Bahkan Tuhan menyatakan, semua orang, setiap orang yang percaya kepadanya dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Jangan pernah membeda-bedakan orang dari agama, suku, ras, budaya. No ya, itu sangat-sangat tidak baik banget. Dan kita akan lanjut lagi. Namun seperti diajarkan Tuhan Yesus kepada perumpamaan tentang garam dan terang di Matius 5:13-16, orang Kristen tidak boleh hanya sekedar hadir. Kehadiran tengah dunia harus menjadi kehadiran menggarami, artinya mempengaruhi lingkungan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan demikian, kebenaran, kasih dan keadilan Allah menjadi nyata dalam kehidupan sekitarnya. Kita baca Matius 5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tiada lagi gunanya setelah dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia, dan ditutup dengan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga, bukan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan kita ya. Balik lagi semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan teman-teman, jika garam itu gak asin, di rumah mama minta garam, kurang makan, pasti apa mintanya? Garam dong. Tapi kalau garam itu udah gak asin lagi, gak akan pernah dipakai teman-teman. Jangan sampai hidup kita tuh gak berpengaruh bagi orang lain, dan berpengaruh pun harus berpengaruh yang baik, jangan berdampak buruk. Please, kita asah kembali diri kita, refleksi lagi diri kita. Apakah sejauh ini kita sudah menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan? Apakah perbuatan kita ini sudah membuat nama Tuhan dimuliakan? Dan kalau belum, kita masih harus punya waktu untuk merenungkannya kembali. Kita lanjut. Nah, ini adalah tantangan untuk kita mahasiswa dan juga alumni ya. Anyway, aku udah semester 7, otomatis aku juga akan menyelesaikan studiku di kampus. Dan ini juga pas untuk aku, dan aku jadi pas untuk kalian juga. Hadirnya mahasiswa dan alumni sebagai garam dan terang di tengah masyarakat merupakan bagian dari visi pelayanan mahasiswa. Visi ini mencakup bidang yang amat luas. Nilai-nilai kebenaran perlu mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti pemerintahan, birokrasi, parlemen, hukum, ekonomi, pendidikan, dan medis. Visi ini hanya mungkin terwujud bila setiap orang percaya berperan serta sesuai dengan bagiannya masing-masing yang Tuhan percayakan. Untuk itu, setiap kita perlu menggumuli pilihan profesi ataupun pekerjaan sesuai panggilannya yang spesifik bagi kita, agar kelak kita akan menjadi alumni yang siap menjadi berkat di tengah masyarakat. Ini menjadi bekal yang penting banget ya teman-teman. Setelah kemarin kita belajar mengenai harta benda, waktu dan bakat itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita dibekali juga bahwa ternyata untuk menjadi memikul tanggung jawab yang besar di dunia ini tuh dimulai dari kita sebagai mahasiswa. Untuk menggenapi hal-hal ini, kita harus menggumuli, khususnya kita yang at the end kita akan menjadi seorang alumni. Kita nggak mau dong jadi alumni yang cuma sekedar alumni aja gitu. Tapi seumur hidup kita akan memegang di pundak kita tuh nama universitas kita. Ini yang selalu aku bilang ke teman-temanku juga, bahwa nama aku Sarah itu bukan hanya Sarah, tapi Sarah mahasiswi fakultas apa, universitas apa, pelayanan apa, gereja apa, bahkan orang tua siapa, negara mana. Kita tuh berpengaruh besar terhadap banyak hal. Kita nggak perlulah mencari gelar miss apapun, putri apapun, gelar juara apapun dulu. Tapi di balik hal sederhana, kita tuh sebenarnya menanggung tanggung jawab yang sangat besar, memikul sesuatu yang sangat besar guys. Jadi semua ini tuh harus kita gumulkan kembali, khususnya dalam memilih pekerjaan nanti. Oke, selama kuliah 3,5 tahun kita udah menjadi mahasiswa yang baik-baik aja gitu kan. Tapi kita nggak berhenti sampai situ kan. Kita akan selalu berlanjut sampai kita kerja nanti. Itu pun harus didoain. Milih jurusan aja kita harus doain, apalagi milih pekerjaan nanti. Gak mau dong overthinking, gak mau dong stres di pekerjaan yang bertahun-tahun yang kelarnya tuh gak tahu kapan. Oke lah, kuliah kita tahu target kita 3,5 tahun. Tapi gimana yang pekerjaan? Apakah di pekerjaan kita malah jadi stres, malah jadi terbebani? Atau sebaliknya kita malah pengen menjadi berkat, kita happy, kita pengen ngelakuin pekerjaan yang kita suka. Love what you do what you love. Itu semua pilihan di tangan kita. Dan yang terakhir, visi seperti itu gak akan mungkin tercapai secara instan. Aku percaya kok, ini semua gak akan gampang dilakuin. Gak gampang kok untuk menjadi orang yang lebih baik, gak gampang untuk menjadi pribadi yang lebih disukai banyak orang, menjadi pribadi yang berubah 180 derajat mungkin. Gak segampang membalikan telapak tangan kayak gini. Ya aku tahu juga. Dan aku pun masih belajar sampai sekarang teman-teman. Makanya aku semangat banget buat ajak kita semua untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini. Dan untuk mewujudkannya perlu dimulai hal-hal kecil sejak mahasiswa. Sejak di bangku kuliah, kita perlu berlatih hadir di tengah lingkungan dan menjadi berkat di sana dengan mewujudkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, telinga kita harus terlatih dengan kepekaan ganda, yaitu peka mendengar firman Tuhan dan sekaligus peka mendengarkan lingkungannya. Nah, lingkungan dan firman Tuhan itu sangat berkesinambungan teman-teman. Kita hidup di dunia ini tuh nggak cuma tentang ngomongin bisnis
bisnis, keuangan, perekonomian, kesehatan, karir, keluarga, pasangan hidup, apalagi tuh banyak banget gitu ya. Tapi kita pun harus ingat, kita harus seimbang dengan namanya rohani kita, spiritualitas kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa manusia hidup gak hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari Allah. Itu harus kita terapkan. Temanku banyak kok yang selalu menggembur-gemburkan hal duniawi, kayak sorry to say, maksudnya apa ya, aku tidak melarang kalian untuk membanggakan bisnis kalian ataupun yang lain-lainnya, bekerja setengah mati, it's okay, itu pilihan kalian. Tapi menurutku adalah alangkah lebih baiknya ketika kita menggembur-gemburkan hal duniawi, tapi juga disimbangi dengan hal spiritualitas kita. Guys, di saat kita terbebani, stres dan lain-lainnya, hal duniawi gak akan pernah membantumu. Percayalah, aku pernah ada di posisi itu juga. Dan aku juga percaya kok teman-teman yang nonton juga pasti pernah mengalami itu. Alangkah lebih baiknya ketika dua hal ini berjalan bersamaan. Itu akan menjadikan pribadi kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Integritas. Ngomongin masalah apa sih bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari? Gak banyak, gak banyak kok, dan gak besar kok. Cukup dengan jujur aja dalam kehidupan kamu. Nyontek, jujur. Kalau dari POV aku, sudut pandang aku suka banget dicontekin orang. Aku bukannya sombong, tapi aku suka dicontekin orang. Karena dari sudut pandang aku ya, sebagai temen yang dicontekin, aku ngerasa pinter, ngerasa apa ya, semua orang membutuhkan jawabanku, semua orang tuh menunggu kepastian aku. Itu yang aku suka. Makanya ketika orang mencontek, ya memang ini jahat ya, tapi kayak aku suka gitu dicontek aja punya gue gitu kan. Karena aku semakin pintar, aku semakin dapat pengetahuan, dan kamu nggak dapat apapun. Sorry itu saya teman-teman, itu akan kalian dapatkan ketika kalian mencontek punya orang. Dan mungkin dari POV yang mencontek, aku kan juga pernah kok mencontek waktu SMA, tapi aku bertobat, kuliah nggak sama sekali. Dari POV yang mencontek, aku yang mencontek dulu, aku tuh ngerasa, gue nggak usah belajar nih, nggak usah susah-susah, gue bisa dapetin nilai bagus dengan langsung gitu kan. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalian, ada loh dosenku yang ngomong, kita tidak terlalu mementingkan masalah pernilai-nilaian. Yang kita pentingkan adalah bagaimana nanti kamu di dunia pekerjaan. Dan itu adalah bekalku teman-teman. Ketika aku mempelajari, belajar, integritasku untuk tidak nyontek, berlaku jujur, aku dapat berapa ya itu hasil usahaku sendiri. Aku udah mengorbankan waktuku, hasil gak akan pernah mengkhianati prosesnya teman-teman. Itu yang membawaku kepada pekerjaan yang lebih baik lagi saat ini, puji Tuhan, Tuhan kasih. Dan aku percaya kok, setiap apapun yang teman-teman tabur, itu yang akan kalian tuai nanti. Mungkin kalian susah hati, sakit-sakitan untuk menjadi seorang mahasiswa yang baik, mendengarkan kata dosen, berorganisasi, bekerja juga, kalian mengorbankan waktu kalian, gak ada waktu main. It's okay. Semua akan terbayarkan ketika kalian berintegritas untuk melakukan itu, disiplin, dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan dan kesenangan kalian. Percayalah, Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu dengan baik. Kita sebagai mahasiswa yang nanti akan jadi alumni, kita akan terus membawa pikulan beban itu kemanapun kita berada. Setelah kerja, ke tengah keluarga, kita akan punya anak kembali. Kita akan punya cucu. Banyak hal yang kita harus pikul. Dan visi ini harus kita latih. Baik lagi, visi ini gak akan mungkin tercapai secara instan teman-teman. Kalau dari masa muda aja kita udah konsisten, percayalah, di masa tuanya pun kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan setelah ini akan ada pemahaman Alkitab lagi, dan juga saran-saran praktis di video selanjutnya. Jadi abis dari video ini teman-teman boleh langsung ke video berikutnya. Kita akan ngebahas mengenai Nehemia 1 ayat 1 sampai 2, dan juga ayat yang ke-9. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Terus bertemu dalam Tuhan dan jadilah berkat. God bless you.